Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada room Zoom Meet pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktunya untuk kami kelompok 11 mempresentasikan materi mengenai model pelibatan masyarakat melalui komite sekolah dan organisasi lainnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Restu Nabilah dengan NPM 205060088 sebagai pemateri pertama dan juga sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama Nova Septiani dengan NPM 2050120. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya menyampaikan materi pertama yaitu mengenai pengertian komite sekolah. Menurut Kemendiknas nomor 4 pada tahun 2002, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik dalam pendidikan prasekolah, jalur pendidikan maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa komite adalah sebuah lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah juga diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam mendirikan dan melayani pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan. Selanjutnya ada pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Penyelenggaraan pendidikan ini memerlukan dukungan dari masyarakat yang merupakan stakeholder pendidikan. Pelibatan masyarakat melalui komite sekolah mengacu pada proses pelibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah. Tujuan dari pelibatan masyarakat melalui komite sekolah adalah untuk menciptakan keterlibatan aktif dari anggota masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah. Menurut Suryansyah pada tahun 2015, pelibatan masyarakat melalui sekolah bertujuan untuk menciptakan sinergi sekolah dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara luas terwakili dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa kedudukan dan sifat komite sekolah. Yang pertama, komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan atau sekolah. Yang kedua, komite sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama. Atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan. Atau satuan-satuan pendidikan atau karena pertimbangan lainnya. Yang terakhir, badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada beberapa peran dan fungsi komite sekolah. Nah, komite sekolah itu merupakan sebagai wadah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berprakarsa dalam membantu penyelenggaraan proses pendidikan ke arah yang bermutu. Komite sekolah ini juga berperan sebagai pemberi pertimbangan atau advisor
agensi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah juga sebagai pendukung atau supporting agensi, baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian, komite sekolah juga berperan sebagai mediator antara pemerintah eksekutif di satuan pendidikan. Selanjutnya ada wewenang dan tugas komite sekolah. Nah, komite sekolah pada konsep manajemen berbasis sekolah hendaknya berorientasi pada partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu baik proses maupun lulusan sekolah, agar jangan sampai terjadi tumpang tindih tugas pengurus komite sekolah, perlu adanya pemberian kewenangan dan pemberian tugas. Hak dan kewajiban serta pengurus anggota perlu dibuat dengan jelas dan ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Fatah, pada tahun 2003, wewenang komite sekolah antara lain yang pertama ada menetapkan anggaran dasar dan rumah tangga. Yang kedua, bersama sekolah menetapkan rencana strategik dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, bersama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah. Yang keempat, bersama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personel sekolah. Yang kelima, bersama sekolah menetapkan RAPBS. Yang keenam, mengkaji dan mempertanggungjawabkan program sekolah. Yang ketujuh, mengkaji dan menilai kriteria sekolah. Yang kedelapan, merekomendasikan guru dan kepala sekolah untuk dipromosikan. Yang kesembilan, menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan untuk bekerja sama. Selain itu, menurut Pohan pada tahun 2018, ada beberapa tugas komite sekolah antara lain yang pertama, menyelenggarakan rapat dewan sesuai dengan program yang ditetapkan. Yang kedua, bersama sekolah merumuskan dan menetapkan visi misi sekolah. Yang ketiga, bersama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, bersama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah. Yang kelima, bersama sekolah menyusun dan menetapkan rencana tahunan sekolah. Yang keenam, membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan personel sekolah. Yang ketujuh, menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat. Kemudian, keanggotaan komite sekolah ada unsur masyarakat, yaitu yang pertama ada orang tua atau wali peserta didik, yang kedua ada tokoh masyarakat, yang ketiga ada tokoh pendidikan, yang keempat ada tokoh dari dunia industri atau usaha, yang kelima tokoh dari organisasi profesi tenaga kependidikan, yang keenam ada wakil alumni, yang ketujuh ada wakil dari peserta didik. Kemudian ada berapa prinsip dalam pembentukan komite sekolah. Yang pertama, dalam pembentukan komite sekolah ini harus transparan, akuntabel, dan demokratis. Kemudian, ada beberapa langkah yang harus dijalani ketika pemilihan komite sekolah. Yang pertama, mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menyusun kriteria dan mengidentifikasikan calon anggota kepada masyarakat. Yang ketiga, menyeleksi nama-nama calon anggota komite sekolah kepada masyarakat. Yang ke tentunya masyarakat sekolah juga ya. Yang kelima, menyusun nama-nama terpilih. Yang keenam, memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah. Yang ketujuh, menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada satuan pendidikan. Yang kedelapan, panitia mempersiapkan, dinyatakan komite sekolah telah terbentuk. Yang kesembilan, penetapan pembentukan komite sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nova Septiani, NPM 20 50 60 120, akan membahas materi selanjutnya mengenai kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat secara umum. Nah,
Kerjasama dengan berbagai institusi menjadi kemutlakan bagi sekolah dalam upaya pengembangan sekolah secara optimal. Sebab sekolah adalah lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhannya gitu. Khusus masyarakat di sekitarnya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan sekolah tanpa bantuan masyarakat tersebut gitu. Nah, dapat dikatakan juga sekolah misalkan sekolah mengadakan perayaan ulang tahun sekolah tersebut untuk menjaga keamanan, maka sekolah akan meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan dari lingkungan setempatnya. Terdapat juga berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi, yaitu seperti yang pertama, pemberian atau penggunaan fasilitas bersama. Nah, berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja dapat dimiliki oleh lembaga tertentu gitu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan sekolah juga dapat membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya tempat pameran, gedung olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa kepada atau tentang kesehatan gitu. Nah, hal ini dapat bekerja sama dengan puskesmas sekitar dalam memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk fasilitas SDM gitu. Ingin melaksanakan pentas seni, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga kesenian di masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian gitu. Misalnya kayak alat seni tapi tradisional gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat, begitupun sebaliknya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Next. Selanjutnya, selanjutnya mengenai kerjasama sekolah dengan organisasi profesi. Terdapat banyak organisasi profesi yang sangat besar kegunaannya bagi sekolah apabila sekolah mampu bermitra secara sinergis dengan organisasi profesi tersebut. Terdapat beberapa profesi atau organisasi profesi yang dapat bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah ya. Kurang lebih terdapat 5 organisasi profesi. Yang pertama, ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan ISPI. ISPI ini bersifat profesional dan ilmiah dalam bidang kependidikan melalui usaha-usaha seperti yang pertama, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian mengenai ilmu dan seni serta teknologi. Yang kedua, mengadakan kerjasama yang menguntungkan dengan lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi profesi baik di dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir ada melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi pendidikan. Kemudian, kerjasama organisasi profesi yang kedua ada Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan ISMAPI. Organisasi ini memiliki manfaat yang besar apabila sekolah mampu dijadikan sebagai mitra sebagai pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Contohnya, jika sekolah menginginkan bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah yang berkaitan, maka ISMAPI ini ada di masing-masing daerah dapat dimanfaatkan sebagai mitra, baik dalam konsep pengembangan, implementasi, kegiatan, maupun dalam pembinaan sehari-hari. Nah, organisasi ISMAPI ini dijadikan sebagai konsultasi bagi sekolah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah. Kemudian, kerjasama yang ketiga ada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GENOTA. GENOTA ini didirikan pada tanggal 29 Mei 1996. Gerakan ini merupakan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan sebagai landasan untuk meraih masa depan yang lebih baik gitu. Melalui organisasi ini, orang tua dapat membantu menyediakan perlengkapan sekolah. Hal ini merupakan hal yang sederhana, tetapi sering dilewatkan oleh sebagian orang. Jadi, hubungan sekolah dengan organisasi Genota ini, yaitu sekolah dapat membebaskan biaya sekolahnya selama 6 tahun, agar semua anak-anak yang ingin bersekolah bisa sekolah, termasuk anak yang kurang mampu. Nah, sedangkan peran Gunata di sini yaitu untuk membantu menyediakan kebutuhan pribadi anak yang kurang mampu untuk sekolah. Nah, tujuannya agar mereka tidak putus sekolah. Kemudian yang keempat ada Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKINS dan Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia atau HIMAPSI. Nah, untuk ABKINS sendiri merupakan organisasi profesi yang beranggotakan guru atau guru bimbingan dan konseling atau konselor.
Sesuai dengan tujuannya, organisasi ini berupaya untuk menyukseskan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah, menyempurnakan serta memajukan bimbingan dan konseling serta ilmu dan profesi yang bermartabat. Kemudian untuk peran Hima-Psi ini merupakan organisasi psikologi yang dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan siswa seperti siswa yang bermasalah, bimbingan cara belajar, masalah kepribadian, serta masalah penyesuaian diri dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan PGRI. Nah, PGRI ini mempunyai peran strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan fokus perhatian pada peningkatan profesionalisme guru, disertai dengan kesejahteraan yang ada melalui bimbingan, pelatihan, dan pengembangan mutu. Dengan terciptanya profesionalisme guru, akan memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jika terjadi hubungan kerjasama yang baik antara organisasi PGRI dengan sekolah, maka dapat berpengaruh positif terhadap sekolah itu sendiri gitu. Dengan adanya dukungan dari PGRI dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, maka kualitas dan mutu sekolah juga dapat meningkat. Next. Kemudian selanjutnya mengenai kerjasama sekolah dengan institusi lain. Nah, program kerjasama sekolah dengan institusi ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan program pembimbingan hubungan antar warga sekolah, keluarga besar sekolah, lingkungan masyarakat sekitar, dan institusi terkait. Kerjasama ini berupa terdapat 5 macam. Yang pertama ada institusi kesehatan. Nah, sekolah harus menjalin kerjasama dengan institusi kesehatan ini untuk kepentingan sekolah itu sendiri gitu. Hal ini dapat membantu dalam kemajuan sekolah. Misalnya membantu sekolah dalam membina organisasi kesiswaan, khususnya pembinaan tentang usaha kesehatan sekolah atau UKS yang ada di setiap sekolah. Kemudian yang kedua ada organisasi olahraga dan kesenian. Terdapat banyak organisasi olahraga yang tumbuh dan berkembang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Organisasi ini seperti SSI, PBSI, PBFSI, dan lain sebagainya gitu. Melalui kemitraan ini, sekolah dapat mendapatkan keuntungan dalam pembinaan siswa dalam bidang olahraga dan kesenian, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Di samping itu, kesenian dan olahraga akan mendapatkan kesempatan untuk mencari bakat-bakat khusus di kalangan pelajar. Kemudian yang ketiga ada organisasi keagamaan. Nah, di dalam organisasi keagamaan ini tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sekolah, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pengalaman nilai-nilai agama gitu. Apabila kelompok atau organisasi ini dapat berkembang, maka sekolah akan mendapatkan keuntungan dan dukungan yang besar dalam membentuk kompetensi religius kepada siswa-siswanya. Nah, semakin banyak kelompok keagamaan yang dapat diajak bermitra akan semakin baik juga bagi sekolah dan semakin banyak keuntungan sekolah dan orang tua, murid, serta masyarakat, khususnya pembentukan kompetensi religius itu sendiri gitu. Apabila kondisi ini dapat ditumbuhkan, maka sekolah akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompetensi religius. Yang keempat, ada organisasi kepramukaan. Terdapat banyak nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan sekolah, seperti jiwa kepemimpinan, kemandirian, kerjasama, saling membantu, saling menghargai, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan nilai yang sangat positif bagi anak-anak untuk bekal kehidupannya pada saat dewasa nanti. Dengan diterapkannya nilai-nilai ini akan berdampak selaras dengan kompetensi yang diamanatkan oleh kurikulum. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan instansi tempat bersejarah. Nah, banyak hal yang dapat sekolah bekerja sama dengan tempat bersejarah ini yang dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau bahan ajar untuk belajar banyak tentang peninggalan sejarah. Hal ini sangat penting karena hampir sulit memenuhi keberadaan tempat bersejarah sebagai media pembelajaran di sekolah itu sendiri gitu. Selain itu juga adanya kerjasama ini untuk kepentingan proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada forum Zoom meeting pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.